Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dengan NIM 4401419072 dari Pendidikan Biologi A 2019. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai konservasi salah satu hewan endemik yang ada di Indonesia, tepatnya di Nusa Tenggara Timur, yaitu komodo atau Varanus komodensis. Komodo atau Varanus komodensis ini merupakan reptil karnivor purba dan langka yang hanya ada di Indonesia, yang memiliki panjang tubuh 2-3 meter dan berat dapat mencapai 165 kg. Komodo ini dikenal juga sebagai kadal purba raksasa. Komodo merupakan jenis reptil yang dapat melakukan partogenesis. Hal tersebut yang membuat komodo dapat bertelur tanpa melakukan perkawinan. Melansir dari laman Berita Nasional Geografik Indonesia, komodo dapat melakukan partogenesis karena kromosom seks laki-laki dan perempuan yang dimiliki oleh indukan betina. Anakan yang dihasilkan dari partogenesis ini dapat menjadi indukan jantan ketika sudah dewasa. Meskipun tidak ideal dalam hal keragaman genetik, kemampuan yang dimiliki oleh komodo ini dapat menjadi solusi untuk mencegah kepunahan dari komodo itu sendiri. International Union for Conservation of Nature and Natural Research atau IUCN mengubah status komodo dari yang awalnya rentan atau vulnerable menjadi terancam atau endangered. Lembaga ini menyebutkan naiknya permukaan air laut dapat membuat habitat kadal raksasa ini menyusut hingga 36% dalam 45 tahun ke depan. Senada dengan IUCN, Jurnal Ecology and Evolution pada September 2020 menyebutkan bahwa keberadaan komodo bisa punah pada tahun 2050 akibat adanya perubahan iklim. Dalam studi ini menunjukkan penurunan populasi komodo hingga 27% pada skenario terbaik dan 99% pada skenario terburuk. Komodo sendiri merupakan satwa liar yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 pada tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 pada tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Menurut data tahun 2016, populasi komodo di Taman Nasional Komodo tercatat sebanyak 3.012 ekor. Jumlah populasi tersebut dipengaruhi oleh masa kawin yang singkat dan ancaman gangguan terhadap habitat alami. Menyusutnya jumlah individu betina yang produktif dengan perbandingan antara jantan dan betina 3:1 juga turut mempengaruhi populasi. Spesies komodo saat ini juga terancam karena adanya aktivitas gunung berapi dan gempa bumi. Selain itu, terancamnya habitat komodo juga dikarenakan aktivitas perburuan, perluasan pemukiman, hingga pembangunan kawasan wisata. Baru-baru ini ada berita mengenai pembangunan kawasan wisata dengan konsep geopark di Taman Nasional Komodo. Komite Warisan Dunia atau UNESCO bahkan telah mendesak pemerintah Indonesia untuk menghentikan proyek tersebut karena berpotensi untuk merusak habitat alami komodo. Beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk melakukan konservasi pada hewan komodo ini. Yang pertama adalah mendirikan Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo ini dibentuk untuk melindungi komodo dan juga habitat dari komodo. Taman Nasional Komodo ini didirikan pada tahun 1980 dan merupakan salah satu dari 5 taman nasional yang ditetapkan pertama kali di Indonesia. Taman Nasional Komodo dikelola langsung oleh Balai Taman Nasional Komodo yang merupakan unit pelaksana tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Balai Taman Nasional Komodo ini berada di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan total luas wilayah mencapai 1.733 km persegi. Upaya yang kedua yang dapat dilakukan untuk mencegah komodo dari kepunahan adalah melarang perburuan dan perdagangan komodo. Komodo ini termasuk hewan yang terlindungi, sehingga perburuan, perdagangan, dan penangkapan hewan komodo ini dilarang oleh UU Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta Kepres Nomor 4 tahun 1993 yang menetapkan komodo sebagai satwa nasional. Kemudian upaya yang ketiga adalah memberikan pendidikan terhadap masyarakat tentang perlindungan komodo. Meski habitat utama komodo itu sudah dilindungi dalam Taman Nasional Komodo, sebagian lainnya itu masih terpisah karena terletak di Pulau Flores dan tidak termasuk pada wilayah yang dilindungi. Di wilayah ini banyak komodo yang menyerang ternak warga karena habitatnya rusak akibat dipakai untuk berladang. Karena itu, perlu diadakan sosialisasi kepada warga agar menjaga habitat tersebut. Kemudian upaya yang
terakhir adalah melakukan penangkaran komodo. Penangkaran ini dilakukan untuk memindahkan komodo yang siap bereproduksi ke tempat penangkaran, sehingga penangkaran tersebut termasuk pelestarian ex situ. Penangkaran ini dapat dilakukan di kebun binatang dan taman safari, serta bermanfaat untuk meningkatkan jumlah komodo. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.